adalah Uwais Al-Qarni, seorang lelaki yang namanya terkenal di kalangan penduduk langit. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab meminta doa oleh Uwais Al-Qarni, karena sholatnya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni hidup begitu sangat miskin, tetapi dia tidak pernah mengadukan dan selalu diuji dengan kesabaran. Lelaki muda ini datang dari Yaman dan menderita penyakit sopak atau penyakit kulit yang berupa belang-belang putih di tangan ataupun kakinya. Keadaan ini tidak memisahkannya dan menjauhkannya dari Tuhan, dan menjadikannya lebih soleh dan sangat mengabdikan dirinya kepada satu-satunya ibu yang dimilikinya. Ternyata keadaan ibunya sangat mengkhawatirkan. Ibunya sudah tua dan mengalami kelumpuhan yang selalu memerlukan Uwais untuk menjaga dan memenuhi semua permintaan sang ibu. Walau bagaimanapun, terdapat satu permintaan ibu yang sangat sukar untuk diberikan. Bisa sampai ke sana, harus melewati gurun pasir tandus yang panas dengan perbekalan yang tidak sedikit. Namun Allah tentu memiliki cara untuk mengundang hamba-hamba pilihannya. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Usahakan nak, agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Meski terkejut dengan permintaan sang ibu, namun ia tidak pernah patah semangat. Ia kemudian berpikir tentang bagaimana mencari jalan keluar. Kemudian, ia membeli seekor anak lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Tindakan ini membuat orang desa begitu heran. Bahkan, sebagian menganggapnya aneh dan gila. Lembu tersebut semakin hari semakin besar, sehingga membutuhkan tenaga yang besar pula untuk bisa mengangkatnya. Namun, karena sudah terbiasa setiap hari, lembu tersebut tidak terasa berat lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Saat musim haji tiba, ia benar-benar menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Masya Allah, begitu besarnya kasih sayang Uwais kepada sang ibu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tetap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Hikmahnya adalah agar mudah ditemukan oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Karena saat masih hidup, Rasulullah SAW berpesan agar kedua sahabat Nabi itu menemukan Uwais dan meminta didoakan karena doanya sangat makbul. Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolonglah kepada dia untuk kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup. Allah membenci padamu yang banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Pertemuan Uwais Al-Qarni dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib. Dalam hidupnya, Uwais Al-Qarni sangat mencintai Rasulullah SAW. Ia begitu sedih saat melihat tetangganya kembali dari Madinah dan bisa menemui kecintaannya itu. Saat itu, berita tentang patahnya gigi Nabi Muhammad saat perang Uhud terdengar ke berbagai negeri. Ia pun kemudian mengetok salah satu giginya dengan batu hingga patah sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata, kerinduan Uwais memuncak. Akhirnya ia mendekati ibunya untuk meminta izin pergi menemui Rasul. Mendengar permohonan sang anak, ibu Uwais mengizinkannya pergi. Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang. Hati Uwais begitu gembira. Ia segera berkemas dan meninggalkan Yaman. Namun, ia berlebih dahulu mempersiapkan segala kebutuhan sang ibu, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Perjalanan pun dimulai. Jauhnya Madinah ternyata tidak menyurutkan niatnya. Setelah sampai di Madinah, sampailah Uwais di rumah Nabi. Sayang, pada saat itu Nabi tengah dalam peperangan dan hanya ditemukan Aisyah radhiyallahu anha. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tidak dapat dijumpainya. Dalam hati, Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi SAW dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi SAW. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi SAW. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat terharu. Setelah peperangan usai, Nabi Muhammad SAW kemudian kembali ke Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi bertanya kepada Siti Aisyah perihal siapa yang datang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anhu dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anhu, memang benar ada yang mencari Nabi SAW dan segera pulang kembali ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangan. Semoga bermanfaat. Baik buruknya semua kembali kepada Allah. Klik tombol like apabila kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel ini agar selalu memberikan tayangan yang bermanfaat bagi kita semua. Berikan saran dan komentar Anda di bawah. Lanjutkan share apabila tayangan ini bermanfaat buat Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.